kalau hujan panas. Apalagi kalau hujan. Halo guys, Buka lah coba pintunya gue biar bakal wawancara narasumber dari Universitas Papua. Dia merupakan seorang mahasiswa. Dia merupakan Gen Z. Jadi gue hari ini bakal wawancara dia terkait jurnal dengan judul strategi employer branding terhadap Gen Z, terhadap talenta Gen Z. Jadi sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dira Hayu, saya adalah mahasiswi semester 5 program studi manajemen. Boleh tahu ini dari konsentrasi berapa ya? Apa ya? Kebetulan saya dari konsentrasi keuangan. bagus gue sewa ini. Momen lo dulu. Pertama, menurut kamu itu employer branding itu apa ya? Employer branding itu kan citra dari perusahaan ya. Jadi itu citra perusahaan di mata masyarakat. Ya, kamu kan ini Gen Z ya, hitungannya. Jadi menurut kamu apa sih strategi bagi perusahaan itu sendiri untuk menarik kamu untuk melamar ke perusahaan tersebut? Sebelumnya kan emang sekali doang anjing enggak mati. Gue mah ngaku coba menang kalah coba. Dari Adit anjing. Kalau dari employer branding. Employer branding. Iya gue kalah begitu. Sama Dimas. Sebelumnya kan emang employer branding itu sangat penting ya bagi perusahaan karena dengan begitu kan mereka bisa bangun citra perusahaannya sendiri di mata masyarakat. Jadi dengan employer branding itu masyarakat tuh bakal menilai apakah perusahaan ini baik atau enggak. Nah, cara perusahaan ini supaya menarik Gen Z yang pertama yaitu membangun budaya organisasi yang benar. Karena kan sekarang banyak organisasi yang budaya itu kurang sehat. Terus yang kedua, perusahaan harus punya tujuan yang jelas. Karena zaman sekarang Gen Z itu bukan cuma mau bekerja tapi mau punya tujuan yang jelas dalam bekerja itu ngapain aja. Terus juga kebanyakan Gen Z itu mau punya keseimbangan hidup antara kerja dan antara sehari-hari. Terus yang terakhir, udah pasti Gen Z itu kalau bekerja dia mau upgrade dirinya kan. Nah jadi kalau bisa tempat pekerjaan itu harus kasih ruang buat karyawannya untuk upgrade supaya Gen Z itu tertarik dengan perusahaan itu. Kalau menurut Tanya gue dong. zaman sekarang kan Gen Z menurut pandangan orang Jadi sering malas ya? koyong. Atau kata lainnya dia kurang apa ya? Ya menurut generasi milenial itu Gen Z itu apa-apa mau harus serba gampang. Munafik lu. Menurut kamu itu gimana? Sebenarnya bukan apa-apa serba gampang ya karena sekarang ini teknologi sudah maju jadi Gen Z itu maunya yang fleksibel. Jadi bukan gampang. Cuman Gen Z itu Bel, tanya gue gue siap. kalau ada yang mudah kenapa ya? Bel, gue siap. Bel, tanya gue gue siap dari dulu. Gak serius. Ya terus diam dulu satu-satu. Gue di sini jawaban gue sendiri. Biar nanti dikat. Oke, jadi tadi yang pertama apa kamu ngomongnya? Gue lupa. Apa ya? Apa pertanyaan lu? Masalah Aldi gak mau pagi sih. Strategi. Bukan. Gen Z kan malas. Tadi yang pertama udah. Strategi apa yang perusahaan Yang pertama tadi tapi aku mau ada pertanyaan itu. employer Bisa branding Yang pertama lu jawabannya. tujuannya jelas. Ih gimana sih? Lupa. Udah kulihat sih kalau wawancara. Iya ya. Udah nggak jadi. jadi enggak apa-apa lanjut aja. Oke, gitu. Kalau misalnya kan zaman sekarang banyak nih orang-orang bilang kalau Gen Z itu kalau betah dalam sebuah perusahaan kan banyak nih Gen Z yang keluar masuk perusahaan. Dia misalnya baru berapa bulan itu dia udah resign dari perusahaan tersebut. Menurut kamu apa sih yang salah dari perusahaan tersebut? Kalau saya memposisikan diri saya sebagai Gen Z ya, kalau menurut saya itu karena lingkungan kerja dan budaya kerjanya yang kurang positif. Nah itu yang membuat Gen Z itu malas kerja di sini. Jadi sebagai perusahaan dan pemimpin seharusnya perusahaan bisa membangun budaya dan lingkungan kerja yang positif. Karena sebenarnya Gen Z itu sangat multitasking, bisa melakukan beberapa kegiatan dalam satu waktu. Nah, kan
Lupa lagi aja. Nah kalau gitu, kenapa orang-orang bilang kalau Gen Z itu nggak bisa bekerja di bawah tekanan? Karena sebenarnya tanpa tekanan pun Gen Z itu bisa bekerja. Sebenarnya Gen Z itu hanya perlu diarahkan. Itu tanpa tekanan Gen Z itu bisa melakukan apa saja. Apalagi di zaman sekarang apa-apa semua teknologi. Gen Z yang sudah suka dengan teknologi bisa melakukan apa saja. Jadi udah. Oke, jadi terima kasih Mbak Dara sumber kita yang bersama Dwi Rakayasa.